Selamat pagi Bapak Ibu, saudara saya sekalian. Good morning, brothers and sisters. Kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Matius. We shall continue our exposition on the Gospel of Matthew. Dan hari ini kita akan merenungkan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. And today we will meditate on Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Saya akan membaca ayat 1 sampai 6, lalu kemudian sisanya sampai dengan ayat 11 dibaca oleh penerjemah. I will read from verse 1 to 6, and from verse 7 to 11 will be read by the translator. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jesus said to him, "Again it is written, you shall not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All this I will give you if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Mari kita masuk di dalam doa. Let us enter into prayer. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan kami bisa datang kepada Tuhan. Father, we thank you for you have given us the opportunity to come before you. Dan ketika kami ingin merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama ini, mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. And when we meditate your word together, we ask for your mercy. Sehingga bukan imajinasi kami, bukan pengertian kami sendiri, tapi Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami. So that not our imagination or our own understanding, but your Holy Spirit that will lead us. Dan kami sungguh-sungguh mengerti apa yang adalah kehendak Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan setia. So that we can understand your will and we can do it faithfully. Tuhan, menolong hamba-Mu di dalam segala kekurangan, keterbatasan, bisa menguraikan, menjelaskan dengan baik. God, may you help your servant in his limitation and weaknesses so that he can be delivered well. Dan tolong juga saudara Nathan yang akan menerjemahkan. And may you help the translator to translate the sermon. Berkati sekali lagi kami semua yang mendengar. Bless every one of us who will listen to the sermon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. In the name of Jesus Christ, we ask and give thanks. Amin. Amen. Saudara, kita tahu catatan ini ya, ini ada di Injil Sinoptik, ada di Markus, lalu ada juga di Lukas. Brothers and sisters, we know that this part is written in all the synoptic gospels. Di dalam Markus sangat pendek, dan yang dari versi Lukas sangat comparable dengan yang Matius ya. And in the Gospel of Mark, it is relatively short, and in Gospel of Luke, it is comparable to Matthew. Dengan urutan yang sedikit berbeda ya, ada penekanan yang berbeda di dalam urutannya. In which in the Gospel of Luke, it has a different order. Kita kalau membaca di dalam judul ESV misalnya saya, dan ini juga yang kita kutip sebagai judul khotbah kita dalam bahasa Inggris, pakai istilah The Temptation of Jesus. And if we use the title given from the ESV Bible, it is titled The Temptation of Jesus. Ada penafsir yang ini mengusulkan interpretasi yang berbeda, maksudnya dengan melihat ya memang betul ini nggak salah sih, ini Temptation of Jesus kalau dia dari perspektif setan ya atau iblis yang mencobai. An interpreter has given an alternative title because it is all right to define this as a title, this as the temptation of Jesus if you look at from the perspective of Satan. Ya, tetapi kemudian dia terus mengatakan sebetulnya ini lebih cocok pakai istilah the testing of Jesus, maksudnya di divine testing ya. Ini adalah dari perspektif Allah. But he offers an alternative title, which is the testing of Jesus, which is looking from the divine testing. Nah, so itu memang didukung juga pembacaan seperti ini dari ayat yang pertama ya. Kalau kita membaca kan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
And this is supported from the verse in which Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ya, yang membawa ini adalah roh, meskipun yang mencobai adalah iblis. The one who lead Jesus was the Spirit, even though the one who tempted him was the devil. Ada ini ya, saudara, ada perbedaan, saudara, waktu kita melihat ini ya, oke, ini perbedaan perspektif pasti ya, tapi ada perbedaan antara kita mengatakan ini divine testing atau devilish temptation gitu ya. So there's a different perspective when we see this as a divine testing rather than the temptation of Satan. Nah, so kalau melihat di dalam ini Deuteronomi ya, kita membaca di dalam Deuteronomi itu kita akan mengerti apa artinya testing. And Yaitu when we ayat, look, maaf ya, pasal 8 ayat 2. and when we look at the book of Deuteronomy, we can understand what it means by divine testing from Deuteronomy chapter 8 verse 2. Saya akan membacakan gitu, ya saya baca dari ayat 1 tapi nanti saudara Nathan ayat 2 saja cukup ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 2 saya maksudnya. I shall read from verse 2, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Kalau sudah membaca di dalam bahasa Inggris ya, sudah bisa mendengar ya. Ini pakai istilah itu bukan to tempt you, tapi to test, ya, testing you gitu. Jadi ada perbedaan saya testing dengan tempting. Tapi di Indonesia ya terjemahannya pakai istilah mencobai ya di sini dan bukan menguji gitu. And you can see the difference in the English translation. It uses the word testing, while in the Indonesian translation it uses tempting. Ya. Tapi intinya saya waktu kita melihat di dalam bagian ini kita mendapatkan penjelasan apa artinya itu divine testing gitu. But from this we can know what it means about divine testing. Yaitu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Which is to know what was in our hearts, whether we would keep his commandments or not. Jadi dari sisi Tuhan ya, Tuhan itu jelas bukan di dalam pengertian mencobai untuk mau meruntuhkan, merobohkan ya, pasti tidak. Itu dari setan seperti itu ya. So from the perspective of God, God will not tempt in order to destroy one, but that will be the Satan's word. Tetapi dari sisi Tuhan ya ini ya, mau menyingkapkan ya, ini membawa kita kepada pengenalan diri ya. What was in our heart, what is in our heart, apa yang ya kita nggak sadar sebetulnya itu ada di dalam hati kita gitu. But the purpose of divine testing is to make us discern what is in our hearts. Ya, Tuhan sih tentu saja nggak perlu tahu ini ya karena dia mengenali hati manusia sedalam-dalamnya. Tapi yang perlu tahu ini justru adalah saudara dan saya. God being since he knows everything, he does not need to know, but it is helpful for us to know and to discern ourselves. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita ya, Tuhan ada mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Dari sisi Tuhan ya itu juga sama saya ini ya. Deuteronomi 8 ayat 2 untuk supaya kita ini mengetahui apa yang ada dalam hati kita gitu. So therefore when we face our own temptations in our lives, we can it is given by God as a divine test so that we can know and discern what is in our hearts. Seringkali saya di dalam ini ya, di dalam apa ini saat-saat seperti saat kekurangan, saat pencobaan, waktu kita sakit. For example, when we are in need, in poverty, or in having a disease or having a temptation. Nah, kita di situ menjadi nyata, keadaan kita itu sesungguhnya, hati kita itu sebetulnya seperti apa gitu. And it becomes real, and for us to know the state of our hearts. Ya, banyak orang waktu dia kenyang dia bisa senyum-senyum, dia bisa ketawa-ketawa ya. Many people who are well fed when they can be jolly. Ya, tapi waktu dia lapar, nah ini lain lagi. Apakah dia masih bisa sabar atau dia justru uring-uringan
sensitif dan sebagainya. Ya memang ini sesuatu yang lumrah lah ya seperti ini ya. Kita lihat di dalam observasi hidup sehari-hari. But when we are hungry, we can tend to be sensitive and we can be grumbling. Nah, ini juga makanya sekali lagi ya, pengenalan diri ini berkaitan dengan theology of divine testing atau temptation ini gitu. So self-knowledge or self-discernment is also related to this divine testing. Karena tanpa kita mengetahui ini ya diri kita dengan benar ya, sulit bagi kita untuk bertumbuh ya. Kita pikir kita ini sudah lumayan, ternyata masih banyak kurangnya. Because without acknowledging ourselves, without knowing ourselves, it is hard for us to grow. Nah, Yesus Kristus pun nggak terkecualian di dalam hal ini ya dengan divine testing ini. Gitu. And even Jesus also included, and he also experienced this divine testing. Seperti saudara baca di dalam Deuteronomi tadi, sebetulnya dia kan memang berada di tempatnya Israel ya, yang juga di padang gurun, juga diuji apa yang ada di dalam hati mereka dan kemudian dinyatakan ya mereka ini kurang gitu di dalam hal ini ya, orang Israel maksudnya. And as you have read from Deuteronomy, Jesus is actually taking the place of Israel because he was placed in the wilderness and he also faced this divine testing. And it is also revealed that Israel has fallen short of this divine testing. Waktu kita membaca bagian ini, kita saudara mungkin masih ingat kita sudah pernah mengkhotbahkan dari versi Lukas ya. And you may remember that we have preached about this from the Gospel of Luke. Again, sangat mirip dengan Matius gitu, tapi hari ini saya coba mengikuti dari perspektif satu komentari yang ya agak lain melihat angle-nya gitu. And of course, it is similar to Matthew, but I would like to preach this on from a different perspective given by an interpreter. Saudara kalau masih ingat waktu kita mengkhotbahkan Lukas, kita menafsirkan ini ya, jika engkau anak Allah ya, istilah ini jika engkau anak Allah ini di dalam pengertian setan itu berusaha untuk menggoyang identitas dari Yesus Kristus. And if you see here, when Satan tempted Jesus, he said, if you are the Son of God, he is actually attacking the identity of Jesus Christ. Dan ini sangat berkaitan dengan baptisan sebelumnya. Identitas itu kan sudah beres ya sebetulnya itu. Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. And it is related to the baptism of Jesus, whereby the identity of Jesus was settled there. Ya, identity itu diberikan, dikonfirm oleh Bapa. And that identity was confirmed by the Father. Tapi menurut versi iblis, identitas itu harus dibuktikan. But according to the devil, from the perspective of the devil, that identity must be tested or confirmed. Ya, must be proven ya, must be proven. Nah, ini nah kalau kita hari ini merenungkan Matius ya, sebetulnya juga sama sih saya kalimatnya. Tapi saya mengikuti satu komentar yang buat saya juga perspektifnya agak menarik ini perspektifnya. And if you can see from the Gospel of Matthew, it offers an interesting perspective. At least from certain commentaries view gitu. So jadi di sini dia bilang bahwa klausa ini bukan cast doubt, ini bukan meragukan filial relationship ya ini ya bapak dan anak, bukan di sana gitu. So this temptation is not to cast doubt on the filial relation between God the Son and God the Father. Tetapi ini adalah untuk explore ya possible implication-nya, yaitu apa sih sebetulnya appropriate ya, yang cocok ya, jalan yang cocok yang seharusnya ditempuh oleh sang anak Allah ya di dalam relasinya dengan Bapa. But it also to explore the implication of this identity being the Son of God, and so it indicates which way the Son of God must take upon himself. Jadi sekali lagi ini dari perspektif divine testing ya. Apa sih artinya anak Allah gitu ya? Kalau disebut anak Allah itu terus kemudian orang ini mengertinya apa gitu? So again, from the perspective of divine testing, what it means to be the Son of God. Nah ini juga penting untuk kita ya, kan kita juga disebut anak-anak Allah. And this is important also for us because we are called sons of God. Lalu apa artinya kita merenungkan anak Allah itu apa artinya untuk kita? Then what it means to be a son of God and what it means, what the identity of son of God means for us. Jadi kita melihat di sini Yesus menyatakan ya ini adalah satu kesaksian yang menjadi pembelajaran untuk kita semua. So therefore this is a testimony by Jesus to be a lesson for us all.
So kalau kita membaca di dalam jawaban-jawaban ini ya, apa kan ada tertulis, memang kita bisa melihat di dalam perjanjian lama ya, khususnya ya ini Deuteronomi ya. And from the answers given by Jesus, there's a formula of thus it is written, and thus it is written, and we can see that it is taken from the Old Testament. Jadi bukan hanya mengutip kitab suci, tapi mengutip di dalam apa pengertian yang benar ya, di dalam setting in book yang benar, di dalam konteksnya, di dalam pemahaman hermeneutik yang benar dan sebagainya. So Jesus here does not just simply quote scripture, but he also quotes scripture in its context and with the right interpretation. So kalau membaca ini ya, apa itu saudara membaca di dalam Deuteronomi, saudara bisa melihat misalnya ya di dalam pasal yang ke-8 ya, itu ayat yang ketiga. And if you can read Deuteronomy 8, verse 3. Saya baca di sini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Verse 3, and he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Perhatikan saya berapa dekatnya ini ya di dalam konteks pencobaan yang dialami oleh Yesus, karena ada lapar di situ ya, dan juga ada teologi mana. Notice how related this verse with the context of Jesus, because he was tested, and he also there's a theology of manna here. Bahkan di dalam hal ini iblis pun ya juga tampaknya ya sedikit banyak dia mengenal gitu konteks ini, karena dia minta untuk mengubah batu ini menjadi roti kan ya. Berarti ini juga ada kaitannya dengan mana gitu. And when you can see that the devil also knows this context, because he asked Jesus to turn the stones into loaves of bread. Nah, ini kita akan balik lagi kepada bagian ini, tapi saya mau membaca ini Ulangan 6 ayat 16 ya. Now we will get back to this, but I will now like to read from Deuteronomy 6 verse 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. You shall not put the Lord your God to the test, as you tested him at Massa. Nah, nanti kita akan melihat pencobaan yang kedua ini dikaitkan dengan bagaimana Israel mencobai Allah, mencobai Tuhan Allah mereka di Masa. And we can relate this second temptation with how Israel tested God in Massa. Nah, kita membaca yang terakhir juga dari Ulangan 6 ayat 13 ya, ini dikaitkan dengan pencobaan yang ketiga. And also on the third temptation, we can see from Deuteronomy 6 verse 13. Saya membaca, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. It is the Lord your God you shall fear, him you shall serve, and by his name you shall swear. Sekali lagi kita kembali kepada ini ya, kepada pencobaan ini ya. Jadi bukan kebetulan di sini memang di dalam situasi yang lapar. Now we shall return to this temptation, and it is not a coincidence that Jesus was hungry in this case. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada istilah school of privation ya, school of privation. Ini sulit ya menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Itu apa ya kira-kira ya? Nathan ada ide nggak ya? Sekolah kekurangan gitu ya, susah ya terjemahinnya ya. Tapi saudara melihat di sini justru memang Tuhan seringkali membentuk kehidupan kita ya melalui school of privation ini gitu. So therefore God can also teach us through this school of privation. Israel sudah dibentuk melalui jalan seperti ini, tapi mereka gagal. Israel was taught by God through this school, through this method, and they failed. Tapi saudara membaca di dalam Matius 4 ini ya, Yesus taat dan Yesus berhasil, dia overcome temptation ini. But in this case, we can see that Jesus obeyed and he overcame this temptation. Dia menyatakan diri memang sungguh dia inilah adalah anak Allah yang sesungguhnya.
And thus he revealed that he himself is the true Son of God. Jadi saudara melihat di sini ya relasi dengan cerita Exodus ya, sekali lagi ya untuk kesekian kalinya ini sedang bicara tentang new Exodus ya, yang pasti akan berhasil. So therefore we can see the relation between the Exodus story, and therefore Jesus' story reveals the new Exodus which will be a success. Ya, Kristus di sini adalah the new Israel yang stood firm, yang berhasil menghadapi pencobaan. And Jesus here is the true Israel, who stood firm and overcame the temptation. Nah, so sekali lagi ya, tadi kita membahas di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. And we can see from the verse first that Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Iblis memang kesukaannya adalah mencobai di dalam hal ini, itu salah satu pekerjaannya. The devil likes to tempt, and that is his work. Tapi kita membaca di dalam perspektif Matius, ini ya jelas sekali dikatakan bahwa ini semua terjadi di dalam kedaulatan Allah. But we can see from the Gospel of Matthew that this all happens in the sovereignty of God. Dari sisi iblis ya mau menghancurkan, dari sisi Allah justru mau menguji, menyatakan apa yang ada di dalam hati Yesus. From the perspective of the devil, he wants to destroy, but from the perspective of God, he wants to confirm and to reveal what is in the heart of Jesus. Lalu kita membaca dalam ayat kedua, di sini dikatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ya, 40 hari, 40 malam. And from second verse, we can see that, and after fasting 40 days and 40 nights. Ya, di dalam perjanjian lama, saya kita bisa mengingat ini ya, Musa yang di atas gunung Sinai gitu. And from the Old Testament, we can remember Moses who was in the Mount Sinai. Sudah bisa membaca itu di dalam kitab Keluaran, bahkan juga di dalam ini ya, kitab Ulangan gitu. We can see and read this from the book of Exodus or Ya, berarti ini, Deuteronomy. kalau kita melihat dari perspektif ini, Yesus dilihat sebagai the new Moses ya. And therefore, from this perspective, we can say that Jesus is the new Moses. Ya, di sini Moses itu menerima Torah ya, dan di sini Yesus adalah Sang Firman. Dan ya seperti saudara tahu, pasal 4 ini segera disusul dengan khotbah di bukit ya. And while in the Exodus narrative, we can see that Moses here received the Torah, while God, the Son, Jesus himself, who is the Word himself, after this, he will be preaching on the mountain. Dan saudara bisa melihat kaitan yang lain, actually ini ya nggak bisa ngomong apa, Jesus is the Word and always, dia selalu the Word ya, bukan cuma was gitu. Elijah ya, ini paralel yang lain adalah dengan Elijah yang juga kalau sudah membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 juga ini dikatakan in the wilderness, di padang gurun. And we can also see that Elijah was also in the wilderness. Menarik kalau kita melihat dari perspektif Elijah ini juga bahkan ada kaitan ini ya, disediakan makanan oleh malaikat ya, kalau kita membaca dalam konteks itu, jadi ini sangat dekat dengan Matius pasal yang ke-4 ini ayat 11. And interestingly, that there's a connection here with Elijah, because after he has fasted, he was hungry. The angel was given him food. Ya, either Moses atau Elijah gitu. Tapi yang pasti yang kita nggak boleh lewat adalah perspektif untuk mengaitkan Yesus sebagai New Israel yang juga diuji di padang gurun. So we can relate this to Moses or Elijah, but we cannot forget Jesus' relation to Israel's temptation in the wilderness. Israel itu diuji di padang gurun itu juga ada 40 tahun, 40 tahun. Israel was tested in the wilderness for 40 years. Dan di sini kita melihat juga motif 40 juga keluar di sini ya. Ya, Yesus yang berpuasa 40 hari dan 40 malam. And therefore we can see the motive of 40 here again, and Jesus was fasted for 40 days and 40 nights. Ya, either kita melihatnya dengan paralel Musa, Elia atau Israel, masing-masing ada keindahannya gitu ya. Di sini saling memperkaya gitu. And either we can connect this to Moses or Elijah, we can see that these all enriches our understanding. Lalu kita sekarang masuk kepada pencobaan yang pertama ya di sini. Apa sih persoalannya di sini? Mengubah batu-batu itu terus kemudian menjadi roti. And when
from the first temptation, what is the problem here? What is wrong with commanding stones to become loaves of bread? Tadi kan kita sudah membaca dari Deuteronomi ya. Bukankah waktu Israel lapar terus kemudian Tuhan itu menyediakan roti, Tuhan menyediakan mana? And from Deuteronomy, isn't that Israel was, when they were hungry, God gave them bread for them to eat. Maksudnya dari sisi setan deh, sebetulnya kalau mau dilihat ya lumayan loh biblical teologinya gitu ya, Old Testament teologinya lumayan, yaitu dengan mengatakan yang disebut anak Allah itu nggak mungkin kelaparan. Coba lihat cerita Israel, Israel dapat mana dari Bapa. So from this perspective of Satan is actually, it is okay because the Son of God would not be hungry. Even Israel was fed by God. Jadi persoalannya di mana sekali lagi saudara, pencobaan ini Yesus mengubah batu-batu ini menjadi roti. Bukankah sedang menggenapkan teologi mana? So again, what is the problem here? Isn't what Satan offered actually accomplishes or fulfills the theology of mana? Nah, so kalau kita membaca di dalam cerita ini ya, yang ada di dalam Perjanjian Lama, memang betul Tuhan menyediakan mana ya, Allah menyediakan mana. Tapi Allah menyediakan mana itu dari bijaksananya, dari kedaulatannya, kehendaknya, dan dari waktunya, di dalam waktu Tuhan. And of course, from when we see the Exodus or Deuteronomy, we can see that God also gave Israel manna, gave them food, but it is in God's time, in God's wisdom, and in God's sovereignty. Jadi ini bukan di dalam di dalam waktunya Israel gitu ya, kapan mereka mau tinggal pencet tombol terus kemudian mananya datang. Kapan mereka mau makan daging tinggal pencet menu, tombol terus kemudian dagingnya datang gitu ya. Sudah tahu tercipta tentang daging, akhirnya jadi bermasalah hari itu. And so this is not based on the will of Israel. They cannot just press the button and then they will be served and fed with meat or anything. Jangan lupa saya di sini Yesus ya, dia sepenuhnya ilahi, dia bisa menyediakan mana, betul, dia sepenuhnya ilahi. Dia konsubstansial dengan Bapa. And do not forget that Jesus himself is also divine. He is consubstantial with the Father. Jadi dia bisa menyediakan mana. And of course, he can provide himself with the manna. Tapi di sini perspektif yang mau ditekankan di sini adalah pribadi Yesus menurut natur manusianya ya, the new Israel ya. Jadi Yesus di sini dilihat sebagai satu pribadi menurut natur manusia. Di sini dia sedang diuji sama seperti Israel juga diuji. But from here we can see that what is going to be emphasized is Jesus according to his human nature as the true Israel. He must be tested. Memang sudah waktu kita merenungkan ini ya, satu pribadi dua natur itu ini ya, ada misteri yang kita nggak bisa memahami sepenuhnya dengan rasio kita yang terbatas itu. And of course, when we meditate on the divinity and the humanity of Christ, there's a mystery that we cannot, our limited reason cannot assess. Ya di sini salah satu yang menjadi pencobaannya adalah bagaimana Yesus ya mempergunakan ya divine nature-nya itu ya, sekaligus dia adalah yang menyediakan, sekaligus dia juga adalah yang menerima gitu dalam hal ini ya. Itu yang dipropos oleh setan sebetulnya itu. And so the temptation here lies on whether how Jesus would utilize his divine nature that he can provide and also himself. Sekali lagi saya, tapi kita tidak melihat cerita itu di sini, bukan itu yang menjadi respons dari Yesus. But of course, when we see the story, that is not the response of Jesus. Tapi dia menjawab berdasarkan apa yang juga sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama itu, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And again, Jesus answered Satan according to what is written in the Old Testament, which is man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So ini kita boleh langsung kaitkan dengan teologi puasa ya sebetulnya. Mengapa puasa itu penting ya di dalam hal ini. And we can connect this with the theology of fasting, why fasting is important. Waktu kita puasa, di situ kita belajar bahwa betul memang manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi kita terutama bergantung dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And when we fast, we learn that we do not live by bread alone, but we depend
on every word that comes from the mouth of the Lord. Maksudnya spiritual sensitivity kita itu sudah di-boost ya waktu kita puasa gitu. Kita menjadi lebih peka di dalam hal ini ya. It means that our spiritual sensitivity is boosted when we are fasting. Nah, seringkali kita waktu kita kenyang ya, waktu kita terlalu kenyang dan sebagainya, kita ini bisa lupa bahwa kebutuhan kita juga adalah firman yang keluar dari mulut Allah. When we are full, sometimes we tend to forget that we also need the word of God. Dan istilah full atau kenyang di sini ya kita bisa perluas ya, mungkin bukan cuma kenyang, tapi juga kenyang, kaya, sehat, aman dan sebagainya gitu ya. And we can extend this full of food, we can extend it to be riches and other things. Justru di dalam saat-saat di mana manusia itu melalui school of privation itu tadi ya, melalui sekolah kekurangan atau pas-pasan itu ya. Nah di situ terus kemudian dia belajar untuk apa sih artinya betul-betul bergantung dari firman yang keluar dari mulut Allah. And actually through the school of privation, we can actually learn what it means to depend on the word that comes from the mouth of God. Saya kutip dari R.T. France ya, saya seorang penafsir Injil Matius. And I shall quote from R.T. France, an interpreter of Gospel of Matthew. Dia bilang seperti, obedience to God's will takes priority over self-gratification, even over the apparently essential provision of food. Nathan mau terjemahan nggak? Ketaatan mempunyai kepentingan lebih daripada gratifikasi akan diri. Ya, jadi ini ya, ketaatan kepada kehendak Allah itu lebih prioritas gitu daripada ya gratifikasi diri, menyenangkan, memuaskan diri, bahkan juga di dalam konteks ini ya, kebutuhan kita yang esensial akan makanan gitu. Tetap ya, ketaatan kepada kehendak Allah itu prioritasnya di atas. Nah ini kita pelajari ya waktu kita puasa gitu ya, waktu kita di dalam school of privation itu. So obedience to the will of God takes priority compared to our self-gratification, even in our daily necessities, which is to eat food. And this we learn from fasting. Ya sudah, maka sekali lagi ya, ini fasting itu bukan cuma sekedar ritual, apalagi ritual kosong ya, tapi ini salah satu keindahannya di dalam puasa adalah membawa kita untuk lebih peka ya, memprioritaskan pentingnya ketaatan, kebergantungan, keberserahan kita kepada Allah lebih daripada kebergantungan kita kepada makanan yang bahkan kebutuhan esensial ini. So therefore, fasting itself is not an empty ritual, but it also teaches us so that we can take obedience to God and dependence unto God to be prior to our self-gratification, even in its daily necessities like food. Ya, sekali lagi ya, kita bisa mengganti kelaparan ini juga dengan sakit, misalnya ya, waktu kita kurang sehat, ya sama sih, kita bisa belajar hal yang sama di sini. And we can extend this poverty or this hunger to experiencing sickness or other things. Ya, ini tentu saja bukan berarti terus kemudian waktu kita sakit kita mesti menikmati sakit, bukan itu maksud saya. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk membentuk kita lebih bergantung kepada firman yang keluar dari mulut Allah di dalam saat seperti itu. And what I'm trying to say is that when we are experiencing sickness, God can use that so that we can teach us to depend on the word of God. Lalu kita membaca di dalam percobaan yang kedua di situ ya, iblis mengatakan jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. And in the second temptation, the devil tempted Jesus by saying, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Tadi kita mengatakan ini ya, ada kaitan dengan ya bagaimana Israel diuji juga ini di masa gitu. Just now we also relate this to how Israel tested God in Massa. Persoalannya di mana sih saya dengan klaim janji Tuhan seperti ini ya? Persoalannya di mana gitu? Kenapa ini ada percobaan? What is the problem with claiming God's promises here? How can it be a temptation? Nah, karena ini di dalam saat seperti ini ya, jadi menyudutkan Tuhan, memojokkan Tuhan, membuat dia itu oblige ya,
punya kewajiban untuk menyelamatkan kita di dalam hal ini. Because this actually corners God into and pushing him to oblige into the obligation to save us in our difficulties. Saya mengutip dari dua teolog Schweitzer mengatakan seperti man may become Lord of God and compel him to act through the power of his faith. Nah, ini sound familiar ya untuk keadaan kita sekarang. Jadi saya kalau terjemahan ya manusia itu ya tentu saja secara keliru di sini ya. Dia bisa nggak sadar dia itu menjadi Tuhannya Allah, menjadi tuannya Allah, lalu terus kemudian menyuruh Allah ya untuk bertindak melalui imannya gitu, imannya dia gitu. Jadi saya beriman, jadi Tuhan harus kerja gitu. Karena apa? Karena saya sudah beriman. Man can be Lord of God and through his faith. So when he says, I have, which is his own faith, when he has this faith and God must obey me. Tuhan itu bukan oblige ya, dia itu bukan oblige untuk menjadi ini misalnya pendeta Stephen Tong itu dia bukan kacungnya kita, dia itu bukan hambanya kita loh, bukan. God is not our servant. He does not have obliged to us. Kutipan yang lain saya itu tadi Schweitzer ini dari Kinner mengatakan seperti ini ya. Kalau itu betul-betul terjadi ya, maksudnya ini ya proposal daripada setan, daripada iblis itu, it will be to act as if God is there to serve His Son rather than the reverse. Jadi kalau ini betul-betul terjadi gitu, yang terjadi ini adalah akhirnya Bapa yang akhirnya melayani anak, bukan anak yang melayani Bapa. So if Jesus conceived his temptation, then the Father is actually serving the Son and not the reverse. Nah, ada pencobaan ya di dalam kehidupan kita, di mana instead of kita ini merenungkan bagaimana kita ini lebih melayani Allah, tapi kita minta supaya Allah yang melayani kita gitu. So therefore, there are also temptations in our lives whereby we are tempted to make God serve us rather than we serve Him. Memang nggak sepenuhnya salah, pasti sangat banyak waktu di mana kita memang perlu dilayani, ditolong, dibelas kasihani Allah, pasti ya. Of course, we know there are many times, many cases whereby we need God's help. Tapi kalau sudah membaca, again di dalam konteks Deuteronomi, cerita Masa, Meriba, itu saya pikir di situ menjadi jelas ya, apa yang menjadi persoalan di sana gitu. Again, when we look at the incident in Massa and Meribah, we can see clearly there. Saudara bisa membaca, kita nggak ada waktu untuk membacanya semua di situ ya. Saudara bisa membaca di dalam konteks cerita yang ada di sana di dalam ini ya, kitab Keluaran misalnya ya. Di situ kita membaca ayat pasal yang ke-17 ya. And we can see from Exodus chapter 17. Ya kita baca aja lah, ini mungkin nggak perlu diterjemahkan. Untuk saudara yang berbahasa Inggris, saudara baca sendiri langsung ya, jadi nanti untuk menghemat waktu kita nggak usah terjemahin lagi. Ini di dalam Keluaran 17, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. And we can read this from Exodus chapter 17, from verse 1 to 7. Saya membaca beberapa ayat saja, jadi di sini ayat 2, ya dikatakan di situ, orang Israel mulai bertengkar dengan Musa. Berikan air kepada kami supaya kami dapat minum, ya. Terus kemudian Musa mengatakan, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? And in verse 2, it said, therefore the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? Jadi ini kalau saudara melihat ini ini di dalam hal apa ya orang Israel itu testing the Lord gitu. So in what sense that did the Israel tested the Lord? Pertama begini ini seharusnya dites itu kan Israel ya. Ini saudara lihat ya. Ini orang yang dites malah ngetes ini kan aduh gimana ya. So firstly we should understand that actually Israel is the one who is being tested by the Lord, but now they are actually testing God. Sudah saya pernah ada saya pernah ada satu pengalaman ada mahasiswa praktek gitu ya, mahasiswa praktek ya datang kepada saya, terus kemudian singkat cerita pada akhirnya dia mengajari saya bagaimana berkhotbah, harusnya bagaimana gitu ya. Wah ini jadi terbalik ya ini. Seharusnya siapa yang belajar dari siapa gitu, bukan karena saya sombong atau pride atau nggak mau dikasih masukan,
Bukan itu, saudara. Tapi saudara melihat di sini ya, ini ada yang aneh di sini ini. And I have this experience whereby a student of mine, whereby while he was ministering here, he actually taught me how to preach. And this is actually a reverse position. Ya, tapi ini nggak masalah sih ya. Ini cuma sesama manusia. Tapi ini coba saudara bandingkan ya. Ini Israel, saudara. Ini Israel ini menguji ya, mencobai Allah. Padahal mereka yang harusnya diuji. Tapi mereka justru di sini mereka mencobai Allah. And this is not a problem because it is between man to man. But from the case of Israel, Israel is testing God himself. Yaitu di dalam pengertian bahwa mereka ini nggak percaya gitu. Mereka ini membuat Tuhan itu again disudutkan, oblige untuk menyediakan ini apa kebutuhannya mereka. So therefore, Israel themselves do not believe in God. Because they corner God to oblige to their needs. Saudara, gambaran seperti ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Di dalam hal apa kita mencobai Tuhan. And brothers and sisters, this picture can also be in our lives. Yaitu waktu kita lupa kita sebenarnya sedang diuji, tapi kita malah balas menguji Tuhan akhirnya. And when can this happen? This can happen when we are actually tested by God and we actually testing God back. Ya, waktu kita sedang diuji kesabaran kita, apakah kita bisa percaya kepada Allah yang memang mampu menyediakan kebutuhan kita? When our patience was tested, whether we can depend and trust on God's providence and God's help. Tetapi kita justru malah di situ sedang menguji Tuhan. Tuhan ini mampu nggak sebetulnya menolong saya atau menyediakan kebutuhan saya? But we actually tested God, and we sort of obliged God to help us in our needs. Juga waktu kita ini apa itu sebetulnya kalau kita membaca di dalam cerita Matius ini ya kan nggak harus ya menjatuhkan diri seperti itu kan nggak ada keperluan. Ini bukan karena orang jatuh tapi karena orang menjatuhkan diri ya. So when the second temptation said to throw yourself down, this is the Satan actually asking Jesus to throw himself down and to push God to oblige to him. Ya, dan tentu saja ini mencobai Tuhan, karena sebetulnya itu nggak harus terjadi. Ini adalah terjadi, kalaupun terjadi, ya terjadi karena kesalahan kita sendiri, kalaupun itu dituruti ya, proposal itu. So this is testing God himself, because Jesus need not to throw himself down. And if he does, that is actually his own fault. Jadi di dalam kehidupan kita ini kita ada tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab untuk kehidupan kita. So therefore in our lives we have our own responsibility. Kita harus menjalankan bagian kita gitu. We have to partake in our part. Kita nggak dipanggil untuk mencelakakan dan membahayakan diri kita sendiri. We are not called to endanger our lives. Baru setelah kita melakukan itu, kita bisa percaya akan pemeliharaan Tuhan yang memang senantiasa cukup itu. And when this accident happened, we can trust on God's care and providence. Tapi kalau kita sendiri yang bikin kehidupan kita rusak, yang merusak siapa? Ya kita sendiri. Terus kemudian kita menyudutkan Tuhan. Mana pemeliharaanmu? Nah ini sangat tidak fair, And when we ourselves with our freedom, we endanger ourselves, and then when we oblige God to help us, then this is wrong. Saya pikir ya pencobaan kedua ini jelas ya, ini kemana gitu, ini arahnya. So now we can see the direction of the second temptation. Yang terakhir ini adalah pencobaan yang ketiga ya, pencobaan yang terakhir kalau kita membaca di situ kita melihat setan atau iblis dia mengatakan setelah memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia, lalu dia mengatakan semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. And in the last temptation, the third temptation, you can see that the devil, after giving Jesus the sight of all the kingdoms of the world and their glory, the devil said to him, "All this I will give you, and if you will fall down and worship me." Arti Franz mengajak kita untuk melihat kontras ini, all the kingdoms of the world, plural ya. Terus kemudian kontrasnya dengan one single kingdom of heaven. And Arti Franz invites us to see the plural, the kingdoms of the world, contrasted with the one kingdom of heaven. Ya seperti ini lebih banyak ya, plural ya, tapi sebetulnya nggak pernah memuaskan.
And therefore, it shows that it may suggest that these kingdoms of the world may be plural, may be abundant, but actually it never satisfies us. Saudara, kita to certain extent kita bisa mengatakan ini ya, saudara, simplicity of Christianity. So from this, we can see the simplicity of Christianity. Yaitu apa, saudara? Ini satu saja, saudara, satu saja. Ya ini satu kerajaan Allah. Sudah satu aja. Ini saudara nggak diminta untuk apa ya, hidup di dalam 17 kerajaan gitu misalnya, satu saja, satu. And it shows the simplicity whereby we just need one kingdom of God, and we are not given 17 kingdoms of God. Nah, dan satu kerajaan ini juga dipimpin oleh satu raja, dan kita beribadah kepada satu Allah. And this one kingdom of God has one king or ruling, and we are asked to worship one God only. Sebaliknya, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena kita terlalu banyak cabang hati, divided hearts, karena terlalu banyak kingdoms di dalam hati, di dalam pikiran kita. But in our lives, our hearts are very divided. There are so many kingdoms in our hearts. Akhirnya manusia masuk ke dalam kegelisahan, kekhawatiran yang nggak ada habisnya. So therefore, many men fall into anxiety and fall into despair. Mungkin ada pertanyaan, saya. Ini sebetulnya iblis ini waktu mengatakan kalimat seperti ini, dia betul-betul bisa memberikan atau tidak sih ini apa? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya itu memang dia punya kuasa itu atau tidak sih sebetulnya ini apa? Memberikannya kepada Yesus. And a question that we may ask is that whether the devil can truly give all the authority of all the kingdoms of the world and their glory. Nah, so kalau kita membaca misalnya di dalam Yohanes 12, ya dia disebut sebagai the ruler of this world, dia adalah penguasa dunia ini. And from the Gospel of John chapter 12, we can see that the devil is the ruler of this world. Atau kita bisa membacanya juga di dalam Efesus 6 ya, ayat 11 12. And we can also see this from Ephesians 6. Ya bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ya. Even also in Revelations chapter 12. Jadi memang kalau kita melihat dari perspektif ini, indeed dia itu memang bisa offer ini ya apa? The kingdoms of the world, power and glory ini ya. So from this perspective, we can say that the devil can give and offer this power of the kingdom of the world. Ya, tapi ini berarti kebinasaan di dalam hal ini ya bagi manusia. But this means despair and restlessness and annihilation for man. Karena meskipun iblis untuk sementara waktu ya diizinkan oleh Allah untuk menjadi penguasa dunia ini. Because even though the devil has given by God a certain time, a limited time of authority of this world. Tapi bagaimanapun dia tidak di dalam posisi untuk memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kepada sang anak Allah. But the devil is not in the position to offer the authority of the kingdom of the heaven and earth to the Son of God. Ya, saudara, langsung connect ya. Setelah saya mengatakan kalimat ini kan sebetulnya Matius 28 deh. And you might relate this and remember Matthew chapter 28. Ya, Yesus itu pada akhirnya di situ dikatakan dia menerima di ayat 18 ya, 28 ayat 18 di situ Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. And at the end in Matthew chapter 28 verse 18 it is said by Jesus that his all authority on heaven and earth has been given unto me. Ya, ini divine pasif ya, saya divine pasif maksudnya di sini diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Ya tidak lain tidak bukan adalah Sang Bapa. And this is a divine passive, and who has given this authority unto Jesus? Of course, it is God the Father. Nah di sini setan itu mengimitasi ya bagian ini ya dengan seolah-olah dia itu menduduki posisi Allah Bapa dengan mau memberikan otoritas ini kepada Yesus. Nah kalau dari perspektif ini ya dia nggak berhak, maksudnya dia nggak in the position. So therefore, we can see that the devil is actually imitating or counterfeiting God the Father in giving the authority which he himself is not in the position to do so. Maka
sudah membaca di sini jawaban daripada Yesus ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. And therefore Jesus answered to Satan, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Ya, karena posisi itu posisi itu memberikan segala kuasa, itu bukan iblis, bukan setan, tapi itu adalah posisi Allah Bapa yang harus disembah itu. Because the position to give that authority is not held by the devil, but only by God the Father. Tapi sekali lagi, temptation-nya real, dengan mendapatkan worldly power and kingdoms and glory itu ya. Tapi semuanya worldly. It is also it is all worldly. All those kingdoms of the world and their glory are all worldly. Yeah. The temptation itu very real sebetulnya ya dalam hal ini gitu. So therefore we must remember the temptations are real. Dia diberikan kesempatan untuk bisa menawarkan itu di dalam kehidupan manusia yang tergiur, yang tertarik olehnya. So he also has the opportunity to tempt us with this, with this. Tetapi kalau kita melihat Yesus mendapatkan ini bukan dengan jalan dia kowtowing to Satan gitu ya, bukan dia menyembah setan, menyembah iblis, bukan, tapi melalui by way of suffering, ya, melalui penderitaan, ketaatannya kepada kehendak Bapanya. And Jesus have this authority not but through the way of worshiping Satan, but through the way of suffering, through obedience to the will of God. Pada akhirnya Yesus menerima segala kuasa, ya, itu di sorga dan di bumi itu diberikan kepadanya. In the end, Jesus have all the authority on heaven and earth. It was given unto him. Demikian juga kita percaya di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita juga menerima kuasa itu ya. Kita juga menerima kemuliaan yang sesungguhnya, kuasa yang sesungguhnya. And therefore we also believe that in Christ we also receive that authority and that glory. Tetapi sekali lagi jangan lupa, itu bukan dengan kita menjual iman kita, lalu terus dengan menyembah setan atau menyembah naratif dunia ini. And remember, brothers and sisters, that we do not have this through worshiping Satan or by selling our faith, or also to succumb to the narrative of the world. Tetapi dengan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan yang di dalamnya juga termasuk kerelaan kita untuk menderita bersama dengan Yesus Kristus. But through the obedience to the will of God the Father, and also included the way of suffering with Jesus Christ. Kiranya Tuhan menolong kita ya di dalam Kristus ya, ada kemungkinan bagi kita yang percaya untuk taat kepada kehendak Tuhan. May God help us in Jesus Christ so that we may obey to the will of God. Saya minta Saudara Nathan untuk menutup di dalam doa. Let us pray. Father, we thank you for the sermon, where we thank you for your word that we can meditate this morning. And we thank you for the obedience of Jesus that we can see here. And we thank you that we can, you also ask us to imitate him, so that even in our temptations, we can be like Christ, and so that we may glorify your name. Father, help us in our weaknesses, in our limitations, so that we may be like Christ, and so that the world may see your glory through us overcoming our temptations daily. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.